Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoir Maulana, kelas C1.23 dengan NPM 301230013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum pajak, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa materi submateri yang akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama mungkin ada pengertian, yaitu hukum pajak adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan antar negara yang timbul dari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak guna membiayai kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, ada fungsi hukum pajak. Hukum pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi regulatif, yaitu mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Yang kedua ada yuridis, yaitu memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Yang ketiga ada protektif, yaitu melindungi hak dan kewajiban wajib pajak serta negara. Yang terakhir ada instrumental, yaitu menjadi alat kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan negara. Lalu selanjutnya ada asas-asas pemungutan pajak, yaitu terdapat beberapa yang menjadi dasar pemungutan pajak. Yang pertama ada asas keadilan atau equity, yang berarti pajak harus dipungut secara adil. Yang kedua ada asas kepastian hukum atau certainty, yaitu pajak harus jelas besarannya dan siapa yang wajib membayar pajak. Yang ketiga ada kecocokan, yaitu pajak dipungut pada waktu dan cara yang tepat bagi wajib pajak. Yang terakhir ada efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin. Lalu yang keempat ada sistem pemungutan pajak. Terdapat 3 sistem utama dalam pemungutan pajak. Yang pertama official assessment system, atau pemerintah menentukan besarnya pajak. Yang kedua ada self assessment system, yaitu pajak menghitung dan membayar sendiri. Yang terakhir ada withholding system, yaitu pihak ketiga memotong dan menyetor pajak dari wajib pajak. Yang kelima ada jenis-jenis pajak. Secara umum pajak dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama pajak pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti PPh dan PPN. Lalu yang kedua ada pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan dan PBB. Lalu berdasarkan sifatnya pajak, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu dibayar langsung oleh wajib pajak. Lalu pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut saat konsumsi barang atau jasa. Yang keenam ada eksistensi hukum pajak. Hukum pajak memiliki eksistensi dalam sistem hukum nasional karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan keadilan sosial dalam pembiayaan pembangunan. Yang terakhir ada keterkaitan hukum pajak dengan hukum yang lainnya, yaitu hukum pajak berkaitan dengan hukum tata negara. Kaitannya adalah kewenangan pemungutan pajak, yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang kewenangan pemungutan pajak. Lalu yang kedua ada dengan hukum pajak berkaitan dengan hukum administrasi negara, yaitu prosedur dan pelaksanaan pajak, yang dimana kaitannya adalah hukum administrasi negara ini mengatur prosedur dan pelaksanaan bagaimana perpajakan di Indonesia ini. Lalu kaitan dengan hukum pidana dengan hukum pajak, yaitu sanksi atas pelanggaran perpajakan, baik itu yang terlambat membayar pajak ataupun yang tidak membayar pajak akan disanksi oleh hukum pidana. Lalu yang keempat ada kaitan hukum pajak dengan hukum perdata. Kaitannya yaitu hubungan keperdataan dalam transaksi perpajakan. Baik, itulah pembahasan mengenai hukum pajak yang di dalamnya terdapat aspek-aspek penting dalam mempelajari hukum pajak itu sendiri. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam memahami
materi hukum pajak ini. Billahi fisabilil haq, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.